Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini sebelum kita mengetahui secara mendalam apa sih komunikasi pembelajaran itu, aku akan menjelaskan sedikit tentang pengertian komunikasi. Oke, sebelumnya akan menjelaskan sedikit. Komunikasi adalah sebuah proses sistemik di mana orang berinteraksi dengan dan melalui simbol untuk membuat dan menafsirkan makna. Di sini kita akan menjelaskan definisi 4 istilah kunci di dalam komunikasi. Yang pertama ada proses, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada simbol, dan yang keempat ada makna. Kita telaah satu-satu yuk, apa sih definisi dari 4 istilah kunci ini? Oke, yang pertama adalah proses. Di sini komunikasi adalah suatu proses yang artinya berlangsung terus-menerus dan dinamis. Sulit untuk mengetahui kapan komunikasi dimulai dan kapan berhenti. Karena apa yang terjadi sebelum kita berbicara dengan seseorang dapat memengaruhi interaksi kita. Dan apa yang terjadi dalam pertemuan tertentu dapat memengaruhi masa depan. Di sini kita bisa ketahui bahwa komunikasi adalah suatu proses yang artinya selalu bergerak atau bergerak maju dan berubah terus-menerus. Oke, selanjutnya yang kedua ada sistem. Komunikasi terjadi di dalam sistem. Maksudnya suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait yang memengaruhi satu sama lain. Misalnya, dalam komunikasi keluarga, setiap anggota keluarga merupakan bagian dari sistem. Lalu lingkungan fisik dan waktu juga merupakan elemen dari sistem. Orang berinteraksi secara berbeda di ruang tamu daripada di pantai. Dan kita mungkin lebih waspada pada waktu-waktu tertentu daripada waktu lain. Karena bagian-bagian sistem saling bergantung dan terus berinteraksi, perubahan di bagian manapun dari sistem mengubah keseluruhan sistem nih. Ketika orang baru bergabung dengan tim, dia membawa perspektif baru yang pada gilirannya dapat mengubah cara kerja anggota tim lainnya. Dari contoh tersebut, kita mengetahui nih, sistem bukanlah kumpulan dari bagian-bagian yang acak, tetapi keutuhan yang terorganisir. Untuk alasan ini, sistem beroperasi sebagai totalitas elemen yang berinteraksi. Poin terakhir tentang sistem adalah sistem mencari keadaan equilibrium atau homeostasis. Itulah mengapa keluarga membuat rutinitas, organisasi menyusun kebijakan dan prosedur, individu mengembangkan kebiasaan, kelompok menghasilkan norma, komunitas online mengembangkan konvensi dan singkatan, juga budaya menghasilkan ritual dan tradisi. Namun tidak ada sistem kehidupan yang dapat mempertahankan keseimbangan atau keseimbangan absolut. Perubahan tidak bisa dihindari dan terus-menerus. Terkadang tiba-tiba, misal perusahaan memindahkan semua operasinya ke negara baru. Di lain waktu, dengan bertahap, perusahaan mulai memperkerjakan orang-orang dari budaya yang berbeda. Oke, yang ketiga nih, simbol. Komunikasi bersifat simbolis. Di sini maksudnya kita tidak memiliki akses langsung ke pikiran dan perasaan satu sama lain. Sebaliknya, kita mengandalkan simbol yang merupakan representasi abstrak, sewenang-wenang, dan ambigu dari hal-hal lain. Kita mungkin melambangkan cinta dengan cara memberikan cincin dan mengenakan I love you, atau dengan memeluk seseorang dengan erat. Mungkin kita bisa berikan contoh di sebuah pekerjaan ya. Promosi mungkin dilambangkan dengan gelar baru dan kita akan mendapatkan kantor yang lebih besar atau kenaikan gaji. Yang terakhir nih, ada makna. Definisi ini berfokus pada makna. Makna merupakan jantung komunikasi loh. Makna yaitu signifikansi yang kita berikan pada fenomena atau apa yang ditindakinya kepada kita. Makna tidak melekat dalam pengalaman itu sendiri. Sebagai gantinya, kita menggunakan simbol untuk memberikan arti pada pengalaman. Kita meminta orang lain untuk menjadi papan suara sehingga kita dapat mengklarifikasi pemikiran kita, mencari tahu apa artinya, memperbesar perspektif, memeriksa persepsi, dan memberi label perasaan untuk memberi mereka kenyataan. Dalam semua cara ini, kita secara aktif membangun makna dengan berinteraksi dengan simbol. Oke, itu dia sedikit penjelasan dari pengertian komunikasi. Akan saya lanjutkan dengan penjelasan teman saya. Melanjutkan dari teman saya tadi telah menjelaskan mengenai proses dari komunikasi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses dari komunikasi.
Proses komunikasi sendiri berawal ketika pengirim pesan memiliki ide atau gagasan yang kemudian ia ubah menjadi bentuk pesan. Pesan tersebut kemudian ia kirimkan kepada si penerima. Kemudian penerima pesan tersebut menafsirkan pesannya, kemudian mengirim tanggapan ataupun respon kepada si pengirim pesan tersebut. Nah, di dalam proses komunikasi sendiri terdapat beberapa elemen-elemen yang perlu diperhatikan. Saya akan menyebutkan elemen tersebut. Elemen-elemen dari proses komunikasi sendiri terdiri atas partisipan, kemudian ada pesan, kemudian ada makna, ada simbol, encoding dan decoding, kemudian ada format organisasi, ada konteks, ada kebisingan, dan juga yang terakhir ada bentuk. Saya akan menjelaskan satu persatu dari elemen proses komunikasi tersebut. Kita mulai dari partisipan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam proses komunikasi itu partisipannya itu sudah pasti si pengirim pesan dan juga si penerima pesan. Nah, si penerima pesan ini bukan hanya bertugas untuk menerima pesan saja, tapi dia harus bisa menafsirkan pesan tersebut. Dia harus bisa memaknai apa sih pesan yang disampaikan oleh si pengirim tadi. Kemudian setelah ada partisipan, kita lanjut kepada si pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan, entah secara verbal maupun non-verbal. Nah, di sini pesan tidak harus berbentuk kata-kata, tapi juga bisa berbentuk tindakan atau perilaku. Kemudian selanjutnya ada makna. Makna itu cara partisipan memahami pesan, memastikan bahwa si penerima pesan tersebut memahami pesan yang disampaikan oleh si pengirim. Kemudian yang keempat ada simbol, yaitu bentuk dari ekspresi diri. Pesan tersebut terbuat dari simbol verbal, non-verbal maupun gambar. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa pesan tidak harus berbentuk kata-kata, tapi juga bisa perilaku ataupun tindakan, juga bisa berupa gambar. Kemudian ada encoding dan decoding. Apa sih encoding dan decoding itu? Encoding adalah proses dari memberikan informasi atau pesan, dapat berupa kata-kata maupun tindakan, verbal ataupun non-verbal. Kemudian ada decoding. Decoding adalah proses menafsirkan pesan yang diterima. Nah, di sini encoding itu adalah tindakannya. Seorang yang menjalankan atau melakukan tindakan encoding sendiri namanya adalah encoder. Dia adalah seorang pengirim pesan tersebut. Kemudian seorang yang melakukan kegiatan decoding adalah decoder, yang menerima pesan dari seorang encoder tadi. Kemudian ada format organisasi, yaitu penyusunan pesan agar dapat lebih mudah dipahami. Kemudian ada konteks. Di sini konteks sebenarnya ada beberapa, tapi saya ambil 3 saja. Yang pertama ada konteks fisik, ada internet, dan juga konteks sosial. Saya akan bahas dari konteks fisik dulu. Konteks fisik itu merupakan lokasi, kondisi lingkungan, yaitu berupa suhu atau tingkat kebisingan, jarak, dan waktu. Nah, masing-masing dari konteks fisik ini, faktor-faktornya dapat mempengaruhi proses komunikasi. Dia bisa mempengaruhi proses komunikasi bisa berjalan lancar ataupun terhambat. Kemudian yang kedua ada internet. Kalau internet ini biasanya mempengaruhi proses komunikasi secara online ya. Kestabilan internet mempengaruhi komunikasi antara orang satu ke orang lain. Apakah komunikasi itu berjalan dengan lancar atau ada gangguan karena terjadi ketidakstabilan dari internet tersebut. Kemudian ada konteks sosial. Konteks sosial yaitu pesan yang disampaikan harus memperhatikan hubungan antar partisipan. Maksudnya apa? Dalam mengolah kata untuk mengirim pesan, biasanya seorang pengirim pesan harus memperhatikan hubungan antara dia dengan si penerima pesan. Apakah yang diajak untuk berkomunikasi ini adalah orang tua, ataukah bos, atau karyawan, atau saudara, atau adik, atau intinya memperhatikan hubungan untuk mengolah kata saat mengirim pesan tersebut. Kemudian ada saluran atau channel, yaitu rute yang dilalui oleh pesan. Kemudian ada kebisingan. Kebisingan adalah gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi. Di sini kebisingan atau gangguan terbagi menjadi 2, yaitu gangguan fisik dan juga ada gangguan psikologis. Nah, gangguan fisik sendiri ini ada pemandangan, suara, dan sebagainya. Contohnya apa? Mungkin saat kita melakukan komunikasi melalui ponsel genggam, biasanya terjadi gangguan-gangguan suara-suara atau kebisingan yang terjadi secara tidak sengaja. Kemudian ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis sendiri ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu kebisingan internal dan juga kebisingan semantik. Kebisingan internal itu apa sih? Kebisingan internal yaitu mengacu pada pikiran dan perasaan yang bersaing mendapatkan perhatian sehingga mengganggu proses komunikasi. Jadi misalkan gini, kita mendapatkan mata kuliah, dosen menjelaskan materi kuliah, tapi kemudian pikiran kita itu memikirkan satu hal di luar dari apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, jadinya di situ tuh pemikiran kita dengan apa yang disampaikan dengan dosen ini berebut apa sih yang akhirnya kita pikirkan. Nah, itu akhirnya mengganggu proses dari komunikasi ya antara dosen dan juga mahasiswa. Kemudian di sini ada yang kebisingan semantik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh simbol tertentu yang menjadikan kita mengabaikan pesan utama yang disampaikan. Misalkan seperti ini, saat kita nongkrong dengan teman-teman kita, kemudian teman kita mengatakan, "Hey, itu loh, gadis berumur 40 tahun, kelihatannya masih cantik." Nah, di sini si penerima pesan memikirkan kata-kata gadis seperti tidak cocok untuk wanita yang usianya 40 tahun. Jadinya si penerima pesan ini tadi
tidak fokus dengan pesan yang disampaikan oleh si pengirim karena dia masih memikirkan konteks kata-kata gadis yang tidak cocok untuk seorang wanita yang umurnya 40 tahun seperti itu. Jadinya ada gangguan dalam komunikasi mereka, pesannya tidak bisa sampai atau tidak bisa masuk, tidak bisa diterima karena pengaruh dari kata-kata yang dilontarkan oleh si pengirim pesan tersebut. Kemudian terakhir yaitu umpan balik, yaitu bisa dibilang tanggapan juga atau respon. Umpan balik adalah tanggapan, respon atau reaksi terhadap pesan yang diterima. Umpan balik ini dapat berupa verbal atau non verbal, sama seperti pesan tadi bisa berupa verbal atau non verbal. Jadi dia bisa berupa kata-kata ataupun tindakan. Mungkin kalau misalnya tindakan, dia bisa melalui ekspresi, dia tertawa atau dia menangis atau heran-heran. Kemudian ada juga kalau misalnya kita komunikasi secara online, nah tanggapannya itu bisa melalui emoticon. Nah seperti itu. Itu adalah materi proses komunikasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi, definisi komunikasi mungkin tidak cukup untuk menjelaskan sifat komunikasi. Untuk menjelaskan komunikasi secara lebih rinci, di sini kami mempertimbangkan beberapa prinsip pemandu pemahaman kita tentang komunikasi. Komunikasi dimulai dengan diri sendiri. Cara Anda memandang diri sendiri dapat membuat perbedaan besar dalam cara Anda berkomunikasi. Carl Rogers menulis setiap individu ada dalam dunia pengalaman yang terus berubah, di mana dia adalah pusatnya. Misalnya, ketika orang diperlakukan seolah-olah mereka lebih rendah, atau cerdas, atau berbakat, atau tidak menarik, mereka akan sering mulai bertindak sesuai dengan kepercayaan itu. Banyak sarjana komunikasi dan ilmuwan sosial percaya bahwa orang adalah produk dari cara orang lain memperlakukan mereka dan pesan yang dikirim orang lain kepada mereka. Sebagai pribadi, pemahaman kita tentang dunia dibatasi oleh pengalaman kita dengannya. John Soter mengatakan bahwa kita tidak dapat memahami komunikasi melalui proses eksternal, abstrak, dan sistematis. Sebaliknya, ia menggambarkan komunikasi sebagai aliran bicara yang terjalin tanpa henti. Aktivitas sosial terstruktur secara dialogis. Dengan kata lain, komunikasi bersifat partisipatif. Kami secara aktif terlibat dalam komunikasi responsif secara relasional dalam penggunaan komunikasi. Soter akan membandingkan perspektif pandangan partisipatif holistik tentang komunikasi dengan yang abstrak dan sistematis. Untuk membedakan kedua perspektif ini, mari kita pertimbangkan sebuah contoh. Misalkan Anda memiliki teman sekamar yang berasal dari negara lain, agama, sistem kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari teman sekamar Anda menentang perspektif komunikasi Anda, yang utamanya berasal dari interaksi dengan orang-orang Amerika Serikat yang memegang nilai barat dan Kristen. Sejauh Anda masih mencoba memaksakan prasangka Anda sendiri pada komunikasi yang Anda bagikan, Anda mungkin tidak puas dan mengalami konflik. Dengan menerapkan aturan komunikasi yang berasal dari pengalaman Anda sebelumnya dalam dua budaya yang berbeda, Anda pasti akan gagal dalam persepsi komunikasi Anda untuk menjadi produk dari interaksi Anda. Anda mungkin dapat berkomunikasi dengan cara yang menarik dan efektif. Setiap hari kita mengalami sentralitas diri kita sendiri dalam komunikasi. Sebagai peserta komunikasi, Anda dibatasi oleh pandangan Anda sendiri terhadap setiap situasi. Seorang siswa misalnya, mungkin menggambarkan konflik dengan instruktur sebagai perlakuan yang tidak adil. Saya tahu instruktur saya tidak menyukai kenyataan bahwa saya tidak setuju dengan pendapatnya, dan itulah mengapa dia memberi saya nilai yang buruk dalam hal itu. Di kelas, instruktur mungkin menjawab, siswa itu tidak memahami semua faktor yang mempengaruhi nilai akhir. Setiap orang mungkin percaya bahwa dia benar dan pandangan orang lain salah. Sewaktu Anda mempelajari komunikasi, Anda akan mempelajari cara untuk mengelola konflik tersebut dengan lebih baik. Komunikasi melibatkan orang lain. George Herbert Mead mengatakan bahwa diri berasal dari komunikasi. Melalui simbol verbal dan non-verbal, seorang anak belajar mempunyai peran sebagai respon terhadap ekspektasi orang lain. Misalnya, Dominic Meccano, pesenam Olimpiade yang sukses, cukup awal dipengaruhi oleh apa yang diinginkan orang lain. Kedua orang tuanya pernah menjadi pesenam, dan rupanya ayahnya mengatakan kepadanya selama bertahun-tahun bahwa takdirnya adalah menjadi pesenam kelas dunia. Kemungkinan besar dia memiliki kemampuan yang melekat untuk menjadi orang yang baik, tetapi dia mungkin tidak menjadi pesenam peraih medali tanpa pesan awal yang dia terima dari orang tuanya. Seperti Meccano, Anda membangun citra diri jenis orang yang Anda yakini dengan cara orang lain mengkategorikan Anda. Pesan positif, negatif, dan netral yang Anda terima dari orang lain semuanya berperan dalam menentukan siapa Anda. Anda mungkin menyadari betapa pentingnya rekan-rekan Anda bagi karir akademis Anda.